Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat berjamaah bagian yang kelima adalah ada perbuatan yang sunnah kalau ditinggalkan oleh si makmum dan si imam memperbuatnya maka tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan solat si makmum. Walaupun ada perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam solat itu, kalaupun seandainya tidak diperbuat si imam, lantas diperbuat si makmum, atau diperbuat si imam ditinggalkan si makmum, itu tidak membatalkan solat. Di antaranya adalah kalau seandainya Pak Imam tidak baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah, itu tidak membatalkan solat. Atau kebalikannya, si imam baca doa iftitah, si makmum tidak membaca doa iftitah, maka itu tidak membatalkan solat. Tapi ada perbuatan sunnah yang kalau seandainya dibuat si imam, maka lantas tidak diperbuat oleh si makmum, maka ini dapat membatalkan solat si makmum. Mana di antaranya adalah sujud tilawah. Kalau seandainya ada Pak Imam membaca yaitu ayat tilawah seperti kita laksanakan, yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada subuh Jumat itu disunnahkan kita membaca yaitu ayat sajadah. Lantas apa imam bertemu dengan ayat sajadah tadi, dia sujud tilawah, kemudian kita sebagai makmum tidak melaksanakan sujud tilawah itu, maka batallah solat si makmum. Atau kebalikannya, tadi Pak Imam dia membaca yaitu ayat sajadah, kemudian setelah dia baca ayat sajadah tapi dia tidak melakukan sujud tilawah, maka karena dia tidak melakukan sujud tilawah, maka si makmum juga tidak diperbolehkan dia sendirian melaksanakan sujud tilawah. Kenapa? Kenapa imam tak mau melaksanakan sujud tilawah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka pada perbuatan ini, sunat yang seperti ini, maka Pak Imam dan si makmum harus sama-sama. Kalau Pak Imamnya memperbuat, maka si makmum harus mengikut. Kalau Pak Imamnya tidak memperbuat, maka si makmum juga tidak memperbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contoh yang berikutnya, yaitu adalah tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal, seandainya Pak Imam adalah tidak melaksanakan tahiyat awal, umpamanya pada waktu sholat zuhur, apakah si imam itu karena sebab terlupanya, apakah si imam itu dengan sengajanya? Lantas si imam masuk rakaat yang ketiga dari sholat zuhur, dia tidak laksanakan tahiyat awal. Apakah si makmum boleh melaksanakan tahiyat awal? Si makmum tidak boleh melaksanakan tahiyat awal. Karena Pak Imamnya tidak melakukan tahiyat awal, maka wajiblah bagi si makmum itu berdiri, yaitu beserta Pak Imam, yaitu melaksanakan rakaat yang ketiga dari sholat zuhur. Nyatanya si makmum yaitu melaksanakan tahiyat awal, maka si imam tidak melaksanakan tahiyat awal, dia sendirian melaksanakan tahiyat awal bagi si makmum tadi, maka batal sholatnya. Atau kebalikannya, kalau seandainya ada Pak Imam yaitu melaksanakan tahiyat awal, katanya si makmum sengaja dia bangkit, dia tinggalkan tahiyat awal, karena lantas ditinggalkannya tahiyat awal karena si imam memperbuat tahiyat awal, si makmum mensengajakan bangkit berdiri melaksanakan rakaat yang ketiga, maka pada posisi ini si makmum sunnah untuk balik, yaitu duduk antara duduk yaitu membaca tahiyat awal. Kenapa? Karena pada posisi ini karena dia sengaja, maka disunnahkan bagi si makmum untuk kembali duduk membaca tahiyat awal. Kalau seandainya si makmum adalah terlupa, tidak membaca tahiyat awal, lantas nyatanya sudah bangkit dia berdiri, yaitu berdiri penuh, maka pada posisi ini yaitu adalah maka wajiblah bagi si makmum untuk duduk melaksanakan tahiyat awal. Kalau yang
dia terlupa. Kalau dia sengaja, dia sunnah untuk duduk. Kalau dia terlupa, dia wajib untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tadi kan kalau seandainya Pak Imam tidak melaksanakan tahiyat awal, sengaja dia bangkit, saya jelaskan tadi di awal. Itu kalau nyatanya Pak Imam sengaja dia bangkit tidak melaksanakan tahiyat awal, maka si makmum wajib bangkit tidak melaksanakan tahiyat awal. Tapi kalau seandainya si imam terlupa, maka kalau seandainya si imam terlupa tidak melaksanakan tahiyat awal, kalau lantas Pak Imam itu sudah benar berdirinya, ya tidak pada posisi bungkuk seperti orang melaksanakan ruku, atau sudah bangkit sebahagian, sahnya bagi seseorang itu melaksanakan ruku, maka sudah melampaui sah bagi seseorang itu melaksanakan ruku. Nyatanya Pak Imam sudah benar berdiri, maka Pak Imam yang terlupa tadi tidak boleh dia duduk lagi melaksanakan tahiyat awal. Kadang di jamaah kita ada yang keliru seperti itu. Karena dia keliru, lihatnya Pak Imam yang sudah bangkit meninggalkan tahiyat awal, orang mengucapkan subhanallah di belakang Pak Imam. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi. Kalau Pak Imam yang tadi tak paham tentang ilmu bagaimana tata cara solat, maka lantas dia duduk, maka kita sebagai makmum tak boleh lagi mengikut Pak Imam tadi. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada rakaat yang ketiga, itu adalah sudah masuk kepada rukun solat yang berikutnya. Sementara Pak Imam yang meninggalkan tahiyat awal itu adalah perbuatan yang sunnah. Kalau sudah sampai Pak Imam pada rukun yang berikutnya, maka kalaupun ada orang yang bertasbih, yaitu tujuannya adalah berzikir tapi mengingatkan Pak Imam supaya duduk membaca tahiyat awal, tetap Pak Imam tidak boleh yaitu duduk untuk melaksanakan tahiyat awal. Kenapa? Karena dah masuk kepada rukun yang berikutnya, sementara duduk tahiyat awal adalah sunnah ab'ad. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kan sunnah ab'ad pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Kalau ada orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, tidak wajib dia mengulang perbuatan itu, kecuali meninggalkan rukun. Nyatanya ada orang ragu apakah sudah sampai, sudah ada duduk sujudnya itu sempurna atau tidak. Itu yang diwajibkan. Kalau nyatanya ada orang sujud yang kurang sempurna, sudah sampai dia kepada berdiri rakaat yang ketiga, itu yang diwajibkan bagi seseorang itu untuk sujud kembali. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan yaitu tahiyat awal yang sudah sampai posisi imam itu berdiri, maka dia tidak boleh kembali sementara sujud, yaitu duduk, yaitu membaca tahiyat awal itu cukup nanti di akhir solatnya dia laksanakan penyempurna solat itu dengan sujud sahwi. Kenapa orang yang meninggalkan yaitu meninggalkan tahiyat awal, maka dia sunnah dia melaksanakan sujud sahwi. Maka oleh sebab itu, maka dia tidak diperbolehkan dia kembali untuk melaksanakan duduk antara sujud dia tidak boleh melaksanakan tahiyat awal. Kenapa? Tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka kalau nyatanya Pak Imam yang sudah berdiri penuh tadi, maka dia tidak boleh lagi dia duduk, yaitu melaksanakan tahiyat awal. Maka kalau seandainya laksanakan tahiyat awal bagi si makmum, maka dia wajib dia tidak mengikut si imam dan dia mufarokoh dari solat si imam. Nah, kenapa dia wajib mufarokoh? Karena Pak Imam yang sudah sampai berdiri pada rakaat yang ketiga kembali dia duduk, maka dia itu menambah rukun dengan sengaja. Orang yang menambah rukun dengan sengaja di dalam solat, maka itu adalah membatalkan solat. Maka imam yang sudah batal solatnya, maka bagi si makmum tidak boleh mengikutnya lagi, maka si makmum wajib mufarokoh dari Pak Imamnya yang tadi Pak Imam sudah sampai berdiri penuh, yaitu pada rakaat yang ketiga kembali dia kepada duduk, maka si makmum wajib mufarokoh yaitu dari imamnya. Agar apa? Agar solat si makmumnya menjadi sah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah dia syarat yang kelima, yaitu syarat sah melaksanakan solat berjamaah bagian yang kelima, bahwa seorang makmum ada sunnah yang kita sangat dianjurkan oleh agama dalam solat itu, yang kita tidak boleh
menyalahi dari perbuatan Pak Imam, maka karena tak boleh kita menyalahi perbuatan Pak Imam, maka kita wajib mengikut Pak Imam. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.